Sudah tanya? Sudah. Suaranya sini Pak, nggak dengar nanti. Baik Bapak Ibu, kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian di forum berbagi meskipun walau satu ayat gitu ya Pak Alifan. Iya. Ini berayat-ayat. Saya juga berbagi dengan Pak Alifan karena Pak Alifan juga harus pengimbasan. Jadi nanti yang saya sampaikan adalah hal-hal yang general. Kemudian nanti teknisnya lebih ke praktik dengan Pak Alifan minggu depan atau minggu ini gitu ya. Baik, saya mulai Bapak Ibu. Hari ini saya ingin berbagi tentang budaya positif. Oke. Jadi tujuan hari ini adalah memahami pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Oke, analoginya adalah budaya positif itu kita analogikan sebagai bercocok tanam, di mana seorang petani itu harus memperbaiki kondisi tanahnya, kemudian memelihara tanaman, memberi pupuk dan air, kemudian membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman dan lain sebagainya. Jadi kita analogikan bahwa sekolah ini adalah tanahnya, sehingga segala sesuatu di dalam sekolah itu nanti kita akan membuatnya sebagai daya dukung yang baik dan positif untuk perkembangan segala potensi siswa kita dan kita sendiri. Jadi budaya positif itu tidak hanya untuk saja, tetapi buat gurunya juga. Sehingga supaya siswa itu maksimal tumbuhnya, maka segala gangguan harus kita minimalisir. Seperti itu analoginya ya. Kita lanjutkan. Tujuan budaya positif itu adalah untuk budaya positif yang berpihak pada murid, sehingga nanti lingkungan belajar itu akan aman, nyaman untuk bertumbuh serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid yang ada di komunitas sekolah tersebut. Ini adalah quote-nya. Kemarin saya cari ilmunya ini. Jadi ini adalah pengalaman dari Imam Syafi'i. Beliaunya mempunyai murid yang namanya Rabi. Kemudian Rabi itu setiap kali ada kajian dari Imam Syafi'i, beliaunya bertanya, apakah pelajaran ini sudah kau pahami atau belum? Kemudian jawabannya adalah belum. Dengan penuh kesabaran, sang guru mengulangi lagi penjelasan tersebut. Kalau sekarang apakah kau sudah memahaminya? Kemudian jawabnya belum. Maka Imam Syafi'i kembali mengulangi itu sampai 39 kali Bapak Ibu. Jadi remedinya 39 kali. Ini quote-nya ya. Dan terakhir, setelah beliaunya mengajar tapi tetap tidak paham, ini yang penting Bapak Ibu ya. Beliaunya menyarankan muridnya untuk segera memohon ampunan, dan ilmu itu saya sampaikan maksimal, tetapi masuk atau tidaknya silakan berdoa ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Intinya adalah budaya positifnya adalah beliau tidak marah meskipun mengajar 39 kali. Jadi itu adalah salah satu budaya positif yang patut kita tiru, bahwa di situ kesabaran guru dan keikhlasan adalah segala-segalanya. Akhirnya Rabi ini sekarang menjadi ahli yang cukup. Sekarang pertanyaannya,
sebagai seorang pendidik yang sudah berpengalaman kita, apakah Bapak Ibu sudah pernah untuk menciptakan suasana positif? Gimana pengalamannya Bapak Ibu? Apa yang sudah kita pernah lakukan untuk menciptakan budaya positif? Contoh, Bapak Ibu. Membuat keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas, oke. Di lapangan, biar nggak di kelas saja. Jadi kalau kita melakukan untuk hal-hal yang positif itu, contohnya kita memberikan suatu contoh dari murid yang memiliki prestasi dengan nilai yang baik, sehingga dari contoh yang kita berikan, murid atau peserta yang lain bisa terpacu untuk memotivasi bagaimana caranya mereka bisa untuk bersaing lebih baik. Seperti itu. Oke, terima kasih sharing. Kita lihat ke belakang ya. Terima kasih Bu Ratna, Pak Yoyon. Kita lanjutkan. Pertama, teorinya adalah kontrol teori. Nah, di sini yang akan mendasari kegiatan kita untuk siang hari ini, Bapak Ibu. Berdasarkan teorinya Dr. Wilhelm Gleiser dan kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan sebagai choice theory, saya lebih suka menyebutnya choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi. Jadi biasa kita itu menganggap bahwa guru itu mengontrol murid, kemudian kita menganggap bahwa semua penguatan positif itu efektif, kemudian kita menganggap bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan dan mengubah karakter. Kemudian kita menganggap bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ternyata menurut penelitiannya Dr. Wilhelm Gleiser, itu hanya sebuah ilusi saja Bapak Ibu. Itu adalah persepsi kita saja. Kita sebenarnya tidak bisa mengontrol murid. Kenapa? Kenapa coba? Karena yang bisa dikontrol hanya diri kita sendiri. Iya. Jadi intinya adalah mana ya intinya ya? Nah, Anda mengontrol diri Anda. Jadi segala sesuatu yang datangnya dari luar itu adalah stimulus. Tetapi yang dinamakan motivasi atau dalam bahasanya agama itu adalah niat, gitu. Innama bil niat, ya. Jadi segala sesuatu yang bisa mengontrol adalah orang itu sendiri. Jadi filosofinya seperti itu. Sehingga anggapan-anggapan kita itu adalah sebuah ilusi saja. Jadi meskipun kita paksa, misalkan anak-anak pakai sepatu hitam di dalam sekolah, itu adalah sebuah keterpaksaan, tidak dari dalam hati. Sehingga pada suatu saat tidak ada situasi seperti itu yang memaksa, maka mereka tidak akan menggunakan sepatu hitam. Jadi mereka bisa memilih sendiri. Makanya dia disebut sebagai choice theory atau teori memilih gitu. Kita lanjutkan. Bagaimana seorang bisa mengubah dari perilaku paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori? Jadi intinya sudah saya bold di sini. Ubahlah sikap atau perilaku Anda jika kita ingin membuat kemajuan itu sedikit-sedikit. Apabila kita ingin mengubah kerangka acuan kita, maka yang kita dapatkan adalah perubahan secara signifikan. Jadi kalau sedikit-sedikit itu berarti kita harus mengubah perilaku kita. Itu teori yang pertama. Sehingga biasanya kita ada di stimulus respon. Jadi kalau ada anak yang bersalah, kita langsung meresponnya. Maka itu disebut sebagai stimulus respon. Stimulusnya adalah trigger atau pemicunya, kita tahu anak itu salah, kemudian kita emosi, kemudian kita respon dengan hukuman. Sekarang kita diharapkan menuju ke teori kontrol. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kuncinya teori kontrol adalah pada diri siswa atau pada niat tadi. Anda tidak bisa mengontrol orang lain kecuali diri orang itu sendiri. Berarti core masalahnya atau masalah utamanya ada di mana nih, teman-teman? Masalah utamanya ada di mana?
Jadi siswa. iya, niatnya bukan sikap siswa. Terus berarti masalah yang harus kita perbaiki adalah bagaimana kita Memperbaiki niat. memperbaiki niat, menumbuhkan motivasi intrinsik gitu ya. Nah, itulah yang disebut sebagai disiplin untuk menciptakan lingkungan positif. Jadi ini tadi yang kita bicarakan, bahwa kita nggak bisa mengontrol, tapi kita harus menumbuhkan self disiplin itu. Self disiplin itu, nah ini ada klausul yang penting di sini ya. Kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan. Berarti di sini dalam konteks diskusi kita adalah sekolah, maka penguasa itu adalah lingkungan sekolah kita. Jadi anak-anak, karena mereka belum balik, belum imbang pengalaman kehidupannya, maka peran kita sebagai guru disinilah yang bertugas untuk memaksa atau menciptakan lingkungan tersebut supaya mereka bisa tumbuh self-disiplinnya atau disiplin intrinsiknya. Nah, pertanggungjawaban atau itu bahasa Belanda ya, selalu menjadi sisihan hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Jadi di sini peran kita semuanya sebagai pendidik adalah untuk mendidik siswa kita, sehingga tadi dalam teorinya Pak Dewantara, Ki Hajar Dewantara itu, kitalah yang harus berperan di sini Bapak Ibu. Jadi itu intinya. Sehingga kalau kita jadikan flowchart di sini, disiplin itu ada dua jenis, yaitu internal motivation yang muncul dari diri sendiri dan external motivation. Kedua disiplin ini tujuannya adalah untuk membentuk kontrol diri. Dan kontrol diri ini tadi siapa yang bisa mengontrol Bapak Ibu? Iya, diri sendiri. Sehingga kita perlu untuk mengaitkan prinsip-prinsip mulia yang dianut dalam hal ini. Inilah tujuan dari pendidikan sekarang, yaitu nilai kebajikan universal. Nah, ini yang perlu kita tumbuhkan di anak-anak, sehingga prinsip mulia itu bisa tumbuh gitu. Nah, dalam konteksnya kurikulum merdeka, prinsip yang disebut sebagai nilai kebajikan universal itu diterjemahkan ke dalam profil pelajar Pancasila 6 dimensi. Oke? Perlu menyanyi? Saya nggak bisa nyanyi. Nggak usah menyanyi ya. Mau menyanyi? Sekali aja ya. Oke. Kita mulai. 1, 2, 3, go. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi ini adalah titipan yang dititipkan ke kita, 6 profil pelajar Pancasila. 6 profil ini sebagai universal virtues atau apa tadi? The way. Apa namanya? Kebajikan umum. Oke. Kebajikan umum. Kita diskusikan lebih lanjut filosofinya ya. Dari 2 tokoh yang sering dikutip oleh kurikulum merdeka gitu ya. Jadi dasar filosofinya ada 3, Ki Hajar Dewantara, Dr. William Glasser, sama Diana Gosen. Setelah membaca, saya hanya menemukan kunci ini. Semua orang itu mempunyai tujuan.
Kalau Diana Goshen, nilai intrinsik akan terbangun dengan mengaitkan dengan nilai kebajikan yang diyakini. Sehingga ketemu 3 kata kunci: tujuan, nilai intrinsik, nilai kebajikan yang diyakini. Kira-kira bisa dihubungkan menjadi kalimat seperti apa 3 kata kunci ini, Bapak Ibu? Ayo. Ada hadiah nggak, Pak? Hadiahnya ada. Ayo, ingat sudah boleh ditanya. Iya, ketemuan yang kawan hadiah. Pakai Gimana? nilai 3 itu kan bisa itu sudah diteruskan pada itu di dosen itu. Ya, Diana Goshen ini ada tujuan nih, 1. Berarti gimana, Bu Prima? Coba. Lah kok aku sih? Nggak apa-apa, ini diskusi aja ya kan. Jadi setiap manusia. Jadi? Setiap manusia yang diyakini kan orang orang mempunyai suatu tujuan tertentu dengan berdasarkan pada nilai intrinsik yang akan dibangun dengan mengaitkan nilai kebajikan yang telah diyakini. Iya. Kalau tujuan pendidikan tepuk tangan dong, Bu. Tujuannya dari apa namanya kurikulum Merdeka tadi apa? Apa namanya? Terwujudnya Profil belajar Pancasila. Supaya itu bisa terwujud, berarti kita harus membangun nilai intrinsik. Supaya nilai intrinsik ini bisa tumbuh dan bangun serta hidup, bagaimana? yang telah diyakini. Iya. Jadi kita harus mengkaitkan segala sesuatunya itu dengan nilai kebajikan yang diyakini. Oleh karena itu, muncullah di kelas-kelas itu namanya apa tadi beratnya? Iya, keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bukan sesuatu yang muncul untuk disepakati, tetapi diusahakan itu adalah benar-benar sesuatu yang diyakini, sehingga nilai itu akan bisa ditumbuhkan dan menjadi nilai intrinsik itu tadi, Bapak Ibu. Teorinya seperti itu. Nah, sekarang kita ada di sini nih. Ini yang paling penting. Tadi kita bicara tentang karakter yang akan kita munculkan. Ternyata kebiasaan yang bisa kita lihat di anak-anak itu menurut teorinya hanya 12% saja perilaku mereka yang bisa kita amati, Bapak Ibu. Dan selebihnya masih ada di bawah dasar laut iceberg, yaitu 88%. Sehingga lingkungan ini yang kita sebut sebagai sekolah tadi harus bisa menciptakan budaya-budaya positif tadi, sehingga nanti yang ada di bawah ini itu bisa muncul ke permukaan, prosentasenya lebih besar. Nah, bagaimana caranya memunculkan? Makanya di bawah ini sudah kita tuliskan bahwa perlu pengkondisian. Ini yang disebut sebagai pembiasaan. Jadi pengkondisian itu perlu syarat-syarat tertentu. Di antaranya adalah keteladanan yang konsisten. Jadi kata kuncinya adalah konsisten. Sistem atau aturan yang konsisten. Misalkan kita mempunyai kalung kedisiplinan. Nah, pada saat kita ada anak yang izin ke belakang, kemudian kita menemukan mereka di jalan, mereka nggak bawa kalung, kemudian kita permisif, artinya adalah mengizinkan mereka keluar tanpa ada kalung tersebut, berarti kita kurang konsisten, Bapak Ibu. Dan itu tidak sesuai dengan pengkondisian yang kita sudah sepakati. Nah, tujuan-tujuan atau kegiatan atau cara-cara yang sudah kita sepakati itu semuanya bermuara pada pengkondisian yang sudah kita sepakati tadi. Tapi kata kuncinya harus dijalankan oleh seluruh cek. Jadi tidak bisa hanya kesiswaan saja, tidak bisa hanya kurikulum saja, tidak bisa hanya PK-nya saja, tetapi seluruh warga sekolah harus gotong royong untuk melakukannya dengan konsisten. Dari kata kuncinya cuma itu saja, Bapak Ibu. Mudah diucapkan tapi sangat banyak godaan untuk diterapkan ya. Konsisten. Kadang kita lupa membawa kalung kita gitu.
sehingga kita nggak bisa konsisten di situ ya. Oke. Kemudian kalau kita sudah konsisten akan muncul pola pikir tersebut. Nah, pola pikir inilah yang akan menjadi identitas anak tersebut. Oke. Kemudian identitas ini selalu dilakukan baru bisa muncul menjadi sebuah kebiasaan. Jadi prosesnya seperti itu. Sekali lagi kuncinya adalah keteladanan dan sistem aturan yang dijalankan secara konsisten. Semoga kita bisa, Bapak Ibu. Oke. Setelah tadi kita mempunyai kesepakatan, kita mempunyai aturan. Kalau ada sesuatu yang tidak berjalan, misalkan ada pelanggaran, kita akan melakukan hal-hal seperti yang dituliskan di sini. Ada hukuman, ada penghargaan, dan nanti ada yang disebut sebagai restitusi. Tapi sebelum melakukan hukuman, penghargaan, dan restitusi, kita harus tahu motif. Jadi kalau ada kriminal gitu kan dicari dulu motifnya, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi motivasi itu ada 3. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalkan kenapa kita harus scan SKP, kemudian kita isi JC keren gitu ya. Itu salah satunya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Kalau kita dipanggil oleh atasan kita, kemudian ditanya, kan akhirnya nggak enak gitu ya. Motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi misalkan saya dulu waktu GTT pernah menjadi PhD, Bapak Ibu. Jadi pemburu hadiah duit gitu ya. Makanya saya sering ikut lomba-lomba, akhirnya iya. Akhirnya saya ikut lomba-lomba penelitian sama Pak Heru yang dulu itu, akhirnya sampai ke Jakarta adalah salah satu motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan. Karena di situ ada duitnya. Jadi PhD ya. Selain itu ternyata berimbas juga pada penghargaan dari orang lain, sehingga seperti itu. Kemudian motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi adalah makom yang paling tinggi gitu ya. Mereka sudah paham. Jadi pada saat kita sebelum memberikan hukuman atau hadiah atau apa tadi namanya? Restitusi. Itu kita perlu bertanya tentang motifnya dulu ini. Motivasinya 3 hal ini. Nah, setelah kita mengerti motif, maka akan kita melakukan tindakan berupa hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini sudah diteliti, ternyata yang disebut hukuman itu adalah identitas gagal. Jadi tidak selayaknya kita gunakan. Jadi ini sudah di cross ya Bapak Ibu ya. Nggak usah ngasih hukuman. Jadi hukuman itu sifatnya seperti apa sih? Hukuman itu sifatnya adalah tidak terencana, dia insidental, sifatnya satu arah. Jadi misalkan ada anak terlambat, kemudian kita suruh dia lari lapangan 10 kali. Ada korelasinya nggak Bapak Ibu dengan terlambatnya? Tidak ada. Jadi emosional gurunya aja itu ya. Begel. Jadi di situ itu yang disebut sebagai hukuman, dan akibatnya adalah ini akibatnya. Akibatnya siswa itu tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang, kemudian tersakiti dan lain sebagainya, sehingga itu akan disebut sebagai identitas yang gagal. Yang sukses apa? Minimal kita memberikan konsekuensi. Konsekuensi itu apa? Bedanya dengan hukuman adalah pada saat kita memberikan konsekuensi berarti anak tersebut sudah tahu. Misalkan dari zaman dahulu saya sudah pada saat masuk pertama kali saya bilang ke anak-anak, kalau ada PR dari Pak Bagus, kamu ngumpulkan maksimal jam 7 pagi. Lepas dari itu berarti kamu tidak saya catat sebagai mengumpulkan. Itu pertemuan pertama. Kemudian pertemuan berikutnya ada PR, anak itu ada yang tidak mengumpulkan jam 7 pagi, nyerahkannya di dalam kelas. Tujuannya apa? Supaya mereka nggak datang subuh-subuh nungguin temennya yang sudah ngerjakan kemudian nyalin. Jadi tujuan saya adalah itu ya.
Kemudian mereka ada yang datang, dia ngumpulkan pada saat saya masuk ke kelas. Artinya bahwa itu lebih dari jam 7 gitu ya. Sehingga mereka nggak saya terima tuh PR-nya. Nah, pada saat mereka sudah mengetahui apa yang terjadi pada saat mereka nggak mengumpulkan, kemudian pada saat mereka nggak mengumpulkan, saya pakai perjanjian tadi itu yang disebut sebagai konsekuensi. Jadi mereka tahu dulu, kita sepakat dulu. Kalau terjadi hal tersebut, baru kita klik, itu akan berlaku gitu. Dan ini butuh konsekuensi dan konsistensi seperti tadi tuh. Jadi seperti itu yang konsekuensi ya. Jadi minimal teman-teman kita bersepakat nanti ke depannya minimal kita pakai konsekuensi, jangan hukuman. Yang terakhir yang disebut sebagai identitas sukses yang bisa menumbuhkan disiplin itu adalah restitusi. Nah, restitusi nanti dibahas lebih dalam di depan dan nanti akan dipraktekkan pada sesinya Pak Alifan minggu depan ya. Oke, nah ini kemarin yang agak memicu pemikiran saya juga ya. Ternyata penghargaan itu sama dengan mendegradasi potensi sesungguhnya. Dan itu sama dengan menghukum gitu Bapak Ibu. Ternyata memberi penghargaan itu artinya seperti itu. Tidak efektif, merusak hubungan. Kenapa? Pada saat kita kasih satu anak misalkan menjawab dengan benar, kemudian kita kasih hadiah, ternyata yang lainnya akan ngiri. Nah, itu akan merusak hubungan. Kalau anak itu sering menerima hadiah dari kita, makanya teman-temannya akan membuli dia bahwa dia itu adalah anak kesayangan kita gitu. Ya, itu yang bisa menyebabkan rusaknya hubungan. Mematikan kreativitas. Mereka tidak akan di suatu tempat, sebuah tempat kerja Bapak Ibu. Di situ ada karyawannya. Kemudian karyawan itu setiap bekerja akan mendapatkan uang tip gitu ya Bapak Ibu ya. Pada saat dia dikasih tip, dia akan senang. Kemudian pada suatu saat dia bekerja nggak dikasih tip, dia akan grudel. Dan akhirnya terjadilah yang disebut sebagai budaya kalau bisa ruwet-ruwet ngapain dijadikan simple gitu ya. Dulu kalau kita bikin KTP, nah itu yang disebut sebagai mematikan kreativitas gitu ya. Jadi penghargaan itu tidak selalu baik. Nah, penghargaan maupun hukuman adalah cara untuk mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Yang disebut sesungguhnya inilah yang disebut sebagai motivasi intrinsik atau niat yang sesungguhnya. Nah, ternyata selain motivasi tadi, perbuatan seseorang itu juga didasarkan pada keterpenuhinya kebutuhan dasar. Oke, jadi di sini ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kalau ada siswa kita yang nyeleneh itu berarti di antara 5 ini pasti akan ada yang bermasalah, yaitu kebutuhan bertahan hidup, makan, tempat tinggal, pakaian, pengasuhan, sudah siang ya Bapak Ibu, penguasaan, yaitu power gitu ya. Misalkan saya ada di depan sini nih. Kemudian saya punya kebutuhan dasar saya supaya teman-teman teman-teman menganggap bahwa saya ini adalah seseorang yang hebat. Itu berarti penguasaan nih. Oke. Kemudian supaya kita dianggap kita profesional, berarti itu adalah motif kebutuhan untuk penguasaan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, berarti ini adalah relasi di dalam kehidupan sosial. Jadi ada anak-anak supaya dia diterima, disenangi temennya, di dalam kelas dia suka bikin lucu-lucuan gitu ya, joke gitu ya. Nah, itu adalah kebutuhan dasar diterima.
kemudian kebebasan dan kesenangan. Oke. Ada KIS nih Bapak Ibu. Ibu Ambar, guru wali kelas. Oke. Jadi kita harus memeriksa seperti itu Bapak Ibu. Sebelum kita menentukan kita ngasih restitusi atau apa tadi? Konsekuensi ya. Kemudian apabila si Doni tadi bilang, saya iseng Bu, suka melihat teman saya yang ketakutan gitu. Berarti yang mana? Ketakutan ya ekspresinya, berarti penguasaan berarti ya, iya. Jadi kompleks ya manusia itu ya. Kita lanjutkan. Kalau dia bilang bahwa saya bosan masakan di rumah, apa tuh? Kesenangan dan dia pengen bebas dari belenggu tersebut. Jadi itulah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, bahwa manusia itu unik dan kompleks. Karena kita di rumah kita aja sudah beda-beda ya kan. Perilaku Bapak Ibu kita juga beda-beda. Sehingga jam tidur kita juga beda. Jumlah makanan yang kita makan juga beda. Pedas, asin atau manis juga beda. Itu semuanya akan berpengaruh pada karakter kita semuanya. Apalagi kita di sini ada hampir 1000 siswa ya. Jadi kita lihat setiap kepala itu adalah unik. Maka kita perlu belajar dari mereka. Mereka semua itu adalah ayat-ayat yang diturunkan buat kita gitu ya. Ayat-ayat cinta. Oke. Nah, Ayat cinta. setelah tadi kita paham motif siswa kita paham tentang kebutuhan yang mereka butuhkan. Sekarang kita mencoba nih. Nah, kita termasuk yang mana ini Bapak Ibu? 1, penghukum. Oke. Awas, patuhi saya ya, gitu ya. Kamu selalu yang terlambat mengumpulkan. Nah, itu adalah penghukum. Kemudian membuat apa ini? Merasa bersalah. Gimana kalau orang tua kamu tahu gitu ya? Saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah merasa bersalah. Kemudian teman, ya sudah kali ini tidak apa-apa ya. Nanti lain kali diulangi lagi gitu. Itu merasa teman ya. Ayo lakukan demi saya ya. Nah, di saat kita memposisikan sebagai teman itu kita sering terjebak pada rasa permisif atau apa namanya? Membiarkan mereka melakukan itu karena kita takut nanti kita dicap sebagai guru yang jahat. Nah, akibatnya apa? Nah, akibatnya nanti suatu saat pada saat mereka tidak kita tolong, mereka akan juga benci ke saya, ke kita gitu kan. Jadi bahayanya di situ. Kemudian pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Konsekuensinya apa? Nah, ini kalau memantau ini kira-kira kalau dalam level apa tadi ada hukuman kemudian bukan restitusi sebelum restitusi konsekuensi oke. Nah jadi minimal itu adalah pemantau. Karena kita masuk level pemantau kita masuk ke level pemberi konsekuensi karena kita periksa dulu tuh. Kita checklist, oh ini kamu salah, berarti konsekuensi sesuai yang kita sepakati tadi, oke? Kemudian yang kelima adalah manajer. Nah, manajer inilah yang harus kita kembangkan mulai sekarang Bapak Ibu. Karena di manajer itu kita harus melakukan secara komprehensif memeriksa masalah kita, masalah siswa kita, oke? Kemudian kita membimbing mereka untuk mencari solusinya. Jadi solusi itu bukan dari kita, tetapi mereka kita bimbing, probing, menggali supaya mereka menemukan solusi itu sendiri. Kemudian setelah mereka menemukan solusi, mereka akan berkonsekuensi untuk menjalankan solusi tersebut. Jadi manajer itu lebih nanti ke yang apa tadi namanya? Saya pura-pura lupa supaya Bapak Ibu mengingat-ingat. Apa?
Oh, restitusi ya, baru ingat. Oke, jadi kalau manajer itu nanti lebih ke yang restitusi. Nah, di sini tadi 3 kunci yang tadi, yang di depan tadi, semua orang mempunyai tujuan. Nilai intrinsik akan terbangun dengan mengaitkan dengan nilai kebajikan yang diyakini. Maka tadi untuk menumbuhkan dan mencapai tujuan tersebut, berarti kita harus titik-titik. Kita harus untuk mencapai tujuan supaya apa namanya tadi, perilaku baik itu bisa terinternalisasi, kita harus apa tadi? Mengaitkan segala kegiatan tersebut dengan nilai kebajikan. Makanya di sini muncul keyakinan kelas. Oke. Ini adalah restitusi, kita skip aja. Nah, jadi untuk membentuk keyakinan kelas, maka kita apa tadi, teman-teman? Harus mengaitkan nilai kebaikan yang diyakini siswa ya. Jadi yang diyakini siswa itu kata kuncinya yang paling penting kita kaitkan. Jadi tidak hanya untuk mengeluarkan kata-kata yang bagus yang berkaitan dengan hal-hal yang positif, tidak, tetapi yang benar-benar mereka yakini. Supaya kalau mereka sudah mengeluarkan yang mereka yakini, kemudian kita tuliskan dan menjadi keyakinan kelas, itu benar-benar bersumber dari dirinya sendiri. Itu yang disebut sebagai intrinsic motivation. Oke. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Alifan untuk supaya kita bisa lebih mendalam nanti membuat keyakinan kelasnya secara nyata ya Bapak Ibu. Oke, yang paling penting di sini adalah gunakan kalimat positif. Jadi jangan menggunakan jangan dan dilarang. Oke. Misalkan apa ya misalkan ya? Jangan makan di kelas. Silakan disiplin. Jangan bunyikan HP-mu pada saat di kelas. Silakan silent HP-nya. Berarti gimana kalimatnya? Matikan. Matikan HP-nya atau di silent gitu ya. Ternyata kemarin saya baca jurnal itu ringtone itu berpengaruh pada tingkat pendidikan seseorang Bapak Ibu. Researchnya anak UGM. Maksudnya Ya? maksudnya ya banget. Kayak gini Bang ya bener. Ringtone gitu. Dulu apa ini Bang? Pilihan nada ring gitu. Nah, itu berpengaruh pada Keras enggaknya. bukan pilihan. Sebenarnya iPhone. Aku tak sayang itu sih. Saya punya iPhone di Munino. Kesimpulannya seperti itu ya. iPhone digambar Dewi Apple. Oke. Apple beda. Nah ini adalah contoh dari keyakinan kelas, dan ternyata ada patokan untuk membuat keyakinan kelas itu seperti kata-kata di bidang hukum ya. The devil is in the detail gitu. Jadi jangan membuat keyakinan kelas itu terlalu detail, karena itu nanti mereka bisa membalik menjadi senjata makan tuan. Misalkan apa ya misalkan? Misalkan jangan buang sampah. Oh iya. Buanglah sampah di tempatnya. Oke. Nah, buanglah sampah di tempatnya, gitu ya. Kemudian bisa dibalik kata-kata itu, misalkan saya tidak membuang di tempatnya karena tempat saya di sini, saya buang di sini. Jadi tempatnya adalah tempat saya. Paham nggak? Iya. Berarti direct. Saya ada di sini kan. Nah, buanglah sampah pada tempatnya. Tempat saya ada di mana, Bapak Ibu? Di sini kan. Berarti saya buang di sini. Nah, tempatnya saya ada di sini. Jadi the devil in the detail. Jangan terlalu detail. Makanya kalau teorinya bahasa adalah ucapkan itu pada tataran apa namanya, main idea. Apa itu Pak Umar?
ide pokok ya, yang masih bersifat umum. Misalkan gini, pada saat guru menerangkan, kalian harus mendengarkan. Nah itu berarti main poinnya ada di mana? Menghormati seseorang. Jadi pada saat mereka nanti mendengarkan guru, ada temannya presentasi, mereka nggak mendengarkan, kan hanya guru saja yang perlu didengarkan. Nah itu yang disebut sebagai the devil is in the detail. Jadi taruh pada tata kalimat yang general, jadi hormat gitu ya. Kemudian bekerja sama dan diterima. Kecuali kita mempunyai di rubriknya ada indikator itu yang lebih detail. Oke. Sudah berapa menit ya Mbak Ukta? Mbak Ukta? Oh telepon nasi. Kita masuk ke restitusi. Hah? Oke. Masuk ke restitusi. Nah, restitusi inilah yang harus kita bayakan sesuai dengan teori yang ada di sini tadi. Teorinya masih jauh. Ada 3 ya. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Ya sekarang kita harus mulai untuk mengembangkan restitusi ini untuk menangani berbagai kasus yang terjadi pada siswa-siswa kita. Apa itu restitusi? Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang tersebut. Jadi di sini sifatnya 2 arah Bapak Ibu. Jadi kita perlu berdiskusi dengan mereka apa yang mereka telah lakukan, kemudian mereka kita giring untuk menemukan solusinya seperti apa. Setelah mereka menemukan solusi, kita giring mereka untuk bersepakat dan konsisten menjalankan solusi yang mereka sudah temukan tadi. Jadi di sini ada secara teoritis ini disebut sebagai penyelesaian dialogis gitu ya. Jadi hubungan satu arah. Kemudian setelah restitusi itu ada teori yang lebih kecil lagi, itu disebut sebagai segitiga restitusi. Jadi ini adalah salah satu cara bagaimana kita melakukan restitusi tersebut. Yang pertama yaitu menanyakan keyakinan dulu. Jadi kan tadi kita sudah membuat kelas tadi di slide sebelumnya. Nah, pada saat ada anak yang melanggar, kita tanya, kira-kira kalian itu perbuatan ini sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sudah sepakati? Keyakinan kelas yang mana yang tidak sesuai? Nah, itu ada di sini. Kita gali itu. Kemudian setelah itu kita stabilkan mereka. Artinya adalah biar mereka nggak down, biar mereka nggak merasa mereka terus bersalah gitu ya. Kemudian kita bisa bilang seperti apa? Ya itulah manusia ya. Setiap orang pasti punya salah. Al insanu malaku koto gitu ya. Setiap orang tempat salah dan dosa anakku. Jadi itu wajar. Tapi kewajaran itu harus diteruskan dengan memvalidasi tindakan yang salah tersebut. Jadi itu adalah kegiatan tindakanmu yang salah. Kita gali mereka supaya mereka menemukan konsekuensi dan solusi atas itu. Misalkan kemarin ada anak yang terlambat, kemudian saya tanya, kenapa kamu kok terlambat? Sampai di tahap yang validasi tindakan yang salah adalah, kira-kira supaya kamu tidak terlambat lagi, kamu harus ngapain gitu. Salah satunya mereka ngasih solusi. Solusinya adalah alarm di HP mereka. Sampai kemarin saya settingkan di HP-nya. Kemudian 2 hari setelah ketemu saya dia nggak terlambat. 3 hari berikutnya terlambat lagi.
Kayak paling nggak ngimbas 2 hari ya, alhamdulillah. Alatnya nggak bunyi Pak. Iya. Kaki saya tinggal. Oke, jadi seperti itu ya. Ini adalah segitiga restitusi. Nah, ini adalah apa yang sudah saya lakukan di kelas. Beberapa waktu yang lalu silau. Ini yang dibuka. Oke, jadi ini adalah kenapa saya bikin reels, karena berkaitan dengan hari ini Bapak Ibu. Karena nggak muat memori HP saya ya. Jadi ini. Oke, jadi mereka sudah melakukan PJBL, project based learning. Mereka sedang mempresentasikan tempat ideal yang mereka impikan. Ini membuat apa namanya? Apa kayak layon gitu, miniatur ya. Lebih lengkapnya kunjungi Instagramnya Pak. Nah itu oke, di follow. Ini di kelas 7 apa ini ya? Sebelah sana? F, oke. Kelas 7F saya melakukan yang disebut sebagai gallery walk. Nanti detailnya habis ini saya jelaskan. Ini di 7D. Oke. Nah, gallery walk. Mereka lagi mempresentasikan. Oh, sikat. Nggak kelihatan ya? Oke, itu untuk videonya. Saya ceket. Harus di log out dulu ya ini ya, disconnect dulu. Peer review tapi dengan cara gallery walk tadi Bapak Ibu. Kok mati lagi? Buatkan kalau IG lebih besar ini. Kenapa itu? Kalau IG betul. Oh. Oke, jadi saya tinggal mengamati saja. Yang menilai adalah anak-anak dan mereview kegiatannya adalah siswa sendiri, sehingga gurunya mengobservasi kegiatan. Jadi sangat efektif untuk gallery walk ini. Nanti saya coba share lebih jauh lagi. Sudah ya Bapak Ibu? Sudah. Oke. Nah ini adalah tadi gallery walk, ada di kelas 7A sampai 7F kemarin ya. Oh ternyata di sini ada videonya nih. Jadi mereka sedang melakukan gallery walk. Jadi presentasinya tidak maju ke depan kelas, tapi mereka bikin pos-pos gitu Bapak Ibu. Pada saat ini ceritanya mereka sedang mendeskripsikan tag deskripsi tentang tempat. Jadi proyek mereka adalah membuat apa namanya hotel atau apa selain hotel, guest house ya. Karena di Jember ini sekarang sudah mulai hidup apa namanya wisata, maka mereka saya kasih tugas memecahkan masalahnya, yaitu bagaimana kamu akan membuat guest house yang sesuai dengan apa namanya karakter yang dimaui oleh konsumen kamu dengan budget tertentu gitu. Jadi di situ ada numerasinya juga Bapak Ibu. Kemudian mereka membentuk kelompok, mereka berliterasi mencari seperti apa sih guest house yang bagus. Kemudian mereka mewawancarai konsumen, kira-kira guest house yang kamu inginkan seperti apa? Apakah yang ada helipadnya gitu? Apakah yang ada swimming poolnya dan lain sebagainya?
Setelah itu mereka baru menulis teks deskriptifnya. Setelah teks deskriptif itu draft pertama selesai, mereka mengadakan peer review. Peer reviewnya adalah menggunakan gallery walk ini. Jadi di dinding ditempel grup 1, 2, sampai 5. Kemudian salah satu anggota host menjadi hostnya, misalkan anggotanya tadi 5, 2 orang akan tinggal di teksnya orang itu tadi. Kemudian yang 3 akan berkunjung ke kelompok yang lain untuk memberi review. Nah, di sini kesepakatan itu diberlakukan Bapak Ibu supaya mereka aktif. Jadi antara anak yang memberikan review, pertanyaan, bisa statement, pernyataan atau apapun itu, mereka akan dapatkan 1 poin dari hostnya. Kemudian yang hostnya apabila mereka menjelaskan, itu mereka akan mendapatkan 1 poin dari orang yang berkunjung. Jadi di sini ada 2 interaksi. Jadi gurunya tinggal nyantai aja Bapak Ibu. Jadi nanti di sini Bapak Ibu akan temukan kertas yang ditempel di situ. Nah, itu adalah koreksi dari teman-teman yang mengunjunginya. Gitu ya. Kenapa? Ya, feedbacknya mereka tulis di sini nih. Nah, itu adalah feedback mereka tuh. Oke. Sehingga gurunya nyeting aja persiapan itu, kita tinggal ngawasi. Nah, setelah mereka mendapatkan masukan berupa hal seperti ini, nanti kembali mereka akan ke kelompoknya, diskusi ini. Masukan ini kita terima apa enggak, gitu ya. Terus mereka akan presentasikan. Saya nggak terima atau menerima gagasan ini karena apa dan apa. Setelah selesai, kemudian mereka kembali ke grupnya akan menulis final draftnya. Jadi draft terakhir yang sudah benar, yang sudah dikoreksi grammarnya ataupun writing mekaniknya, mereka akan membetulkan itu. Selesai dijadikan Canva. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah kesepakatan kelas tadi. Contohnya yang ini ya. Tadi yang saya contohkan secara umum itu adalah setiap siswa harus saling menghargai. Menghargai banyak cabangnya caranya ya. Itu yang akan masuk ke rubrik kita. Setiap siswa aktif dalam belajar. Caranya bisa bertanya, bisa mengerjakan PR dengan tepat waktu dan lain sebagainya. Setiap siswa harus disiplin. Disiplin banyak cabangnya. Baru itu yang dimasukkan ke indikator. Sementara kesepakatan kelas kita bikin kalimatnya agak general seperti ini. Oke. Oke. Thank you everybody. Don't forget to subscribe Afila Nova. Oke, terima kasih. Oh iya, belum ya. Ada penguatan dulu nih. Supaya ini ya intinya teman-teman tadi di sini semuanya. Jadi sekali lagi poin yang perlu saya tekankan adalah untuk bisa membentuk karakter kita memerlukan pembiasaan. Pembiasaan itu perlu keteladanan dan sistem atau aturan yang kita jalankan secara konsisten. Itu saja dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan. Sudah 60 menit. Berapa menit? Kurang? 30 menit? 8 menit? Oh. Tanya jawab 8 menit. Kalau bisa saya tanya, kalau nggak bisa saya jawab. Monggo teman-teman, kita sharing bareng-bareng. Itu adalah memfasilitasi teman-teman untuk berpikir dan mengeluarkan daya kreatifnya. Silakan, monggo. Ya, Pak Livan. Bukan bertanya Pak Bagus, mungkin menambahkan ya agar lebih komprehensif dan menyeluruh gitu. Komprehensif dan menyeluruh ya. Mungkin di style atau display kemarin contoh restitusinya
Oh, oke. Kemarin kan kita sudah punya video. Oke, kasih dulu. Nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa. Rencana saya bagi Pak Alifan. Kenapa? Biar beda dengan saya. Nggak apa-apa, ditunjukkan aja. It's okay. Oke. Jadi kayak tali ya. Tak taruh mana tadi Pak Alifan, lupa. Nanti saya bahas videonya sama yang video saya gitu maksudnya saya, Pak. Oke. Kemarin punya saya kasih judul mana ya? Di YouTube dia tahu kan? Di Drive. Iya, di Drive. Ada di mana ini ya? Oh ini. Oh, nggak saya kurang menit. Kurang 10 menit. Oh ini. Suaranya tapi nggak muncul ya. Saya tambah video. Oh masih mentah ini Pak Alifan. Nggak apa-apa. Yang bagus nanti saya, Pak. Jadi ini saya lakukan menjelang berangkat kemarin, jadi saya lakukan kasih judulnya apa ini? I-restitusi. Apa itu? Hah? Restitusi online. Iya. Jadi saya lakukan nggak dengar suaranya nih Pak Alifan. Nggak ada suaranya ya? Nggak apa-apa, Oke, nanti aja ya. Iya. Mungkin Pak Alifan aja. Gitu. Terima kasih. Ada yang lain Bapak Ibu? Sudah? Nggak apa-apa Pak Patras. Satu kata ada biar nggak banyak-banyak. Apa yang diingat satu kata? Restitusi. Oke, restitusi. Yang Pak Patras ketahui restitusi itu apa Pak Patras? Sudah Mbak Uta? Restitusi itu apa semacam kebijakan atau bukan hukuman, Pak? Iya. Oke. Jadi Tepuk tangan seperti itu. Pak Patras. Restitusi bukan hukuman, tapi kita membimbing siswa untuk menemukan solusinya dan berkomitmen atas solusi tersebut. Begitu? Dari saya Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Amin. Kalau ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Amit. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Nanti hari Rabu Pak Alifan ya. Nanti hari Rabu Pak Alifan. Nah Bapak Ibu ilmu
masyarakat apa namanya? Lingkungan sekolah ya, anggota lingkungan sekolah, ya keluarga besar sekolah dengan konsisten